wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatal iman hafizakumullah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingin selalu memulai segala sesuatu dengan terus memperbanyak puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas semua yang Allah berikan untuk kita. Kemudian juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah, pada subuh pagi hari ini insyaallah kita sama-sama akan mengkaji sebuah tema yang cukup penting, ya, tentang setan. Ya, kedengarannya agak serem, ya, nggak ada yang senang setan kecuali beberapa orang yang sudah rusak akalnya sehingga mereka bersedia menjadi penyembah setan atau ubadatus syayatin. Namun secara umum, rahimakumullah, umat manusia itu tidaklah nyaman bersama setan, tidaklah ada yang ingin menjadi penyembah setan atau bahkan untuk mungkin sekedar menjadi sahabat setan. Apalagi kita di dalam syariat Islam jelas sekali dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya di antara musuh yang selalu harus kita waspadai adalah setan, di mana ia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melawan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dilaknat oleh Allah, dihukum, mendapat sanksi untuk keluar dari surga, tadinya di surga. Kemudian diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dan kemudian mereka bersumpah di hadapan Allah untuk terus melancarkan serangan godaan terhadap umat manusia, dan mereka berharap agar kelak bisa memenuhi neraka dengan umat manusia. Rahimakumullah, ini merupakan suatu ancaman yang serius sekali bagi kita, ya, umat Islam dan khusus, di mana pada akhirat kelak kita yakin seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya hanya akan ada dua tempat, surga dan neraka. Jika tidak ke surga maka pasti ke neraka, jika tidak ke neraka maka pasti ke surga. Maka dari itu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tema ini tentang setan, apa yang dilancarkan oleh setan, apa yang direncanakan, agar kemudian kita tahu bagaimana mewaspadainya, agar kita tahu bagaimana menjaga diri kita, agar kita tahu bagaimana menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, agar semuanya selamat. Karena ia nggak kelihatan, rahmatullah. Ya, kita bahkan dari godaan atau ancaman yang jelas-jelas bisa diindrai saja, seringkali kita kalah, kita gagal untuk menghadapinya. Nah, apalagi sepanjang hayat hidup kita, sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini, ada makhluk yang tidak kelihatan, nggak bisa diindrai gerak-geriknya, tapi kemudian dia bisa menghancurkan hidup kita, bukan hanya di dunia ini, tapi bahkan sampai di akhirat kelak. Nah, karena itu, rahimakumullah, mudah-mudahan tema ini bisa nantinya memberikan pencerahan apa yang harus kita lakukan, upaya apa, kesadaran apa yang harus terus kita bangun, sehingga harapannya, rahimakumullah, walaupun musuh ini nggak kelihatan, tapi setidaknya kita memiliki kesiapan, setidaknya kita memiliki pertahanan yang semi permanen mungkin, yang terus ada dalam diri kita, ada dalam diri keluarga kita, sehingga walaupun setan tidak pernah akan berhenti, setan akan terus melancarkan serangan godaannya, tapi minimal, rahimakumullah, kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perlindungan terbaik yang bisa didapatkan oleh umat manusia dalam hidup ini. Nah, rahimakumullah, tema kita adalah tipu daya setan yang biasanya sering juga disebut dengan istilah talbis iblis, ya, talbis iblis. Kata talbis itu artinya memperlihatkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Artinya dari kata libas, rahimakumullah, dalam Al-Quran ada ayat walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Kita sering dalam bahasa Arab itu, ya, pakaian itu ya libas. Nah, libas di sini, libas itu ya artinya, talbis itu artinya
setan mengemas keburukan, setan mengemas kemaksiatan sehingga terlihat secara zahir seolah-olah ia baik. Ya, nah inilah yang kita sebut dengan tipu daya, rahimakumullah. Jadi kita tertipu karena sesungguhnya nggak ada manusia, nggak ada nurani yang bersedia melakukan sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk, ya sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, sesuatu yang kita sesungguhnya membencinya. Tidak ada manusia yang mau melakukannya. Tapi tidak jarang kemudian mereka yang tidak bersedia terjerumus dalam kekejian, ya, keburukan, tetapi gagal menghindarkan dirinya dari kekejian dan keburukan itu karena tertipu oleh setan. Nah, tipu daya inilah yang kita sebut dengan istilah talbis, rahimakumullah. Jadi dipakaikan pakaian keindahan, ya, dipakaikan, dikemas dengan kemasan yang baik, kemasan yang terlihat bahkan dalam beberapa waktu itu terlihat itu kemasan kesolehan, tapi sesungguhnya di dalamnya mengandung ancaman, mengandung godaan yang bukan hanya menjauhkan kita dari kebenaran, tapi bahkan benar-benar mendekatkan kita ke jurang neraka. Yaitu tipu daya dimaksudkan di dalam tema ini, yaitu talbis, ya, talbis setan. Kemudian rahimakumullah, kita langsung masuk ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali surah Al-A'raf ayat 12, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, dalam ayat itu bunyinya qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini respon setan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ya, respon iblis, ya. Jadi mereka berkata, atau iblis itu berkata, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakannya dari api, sementara engkau menciptakanku dari api, sementara engkau ya Rabb menciptakan Adam itu dari tanah. Ya, kesombongan yang luar biasa, rahimakumullah. Ya, jadi ada di sini di dalam ayat ini Al-A'raf ayat 12 ini. Pertama sekali iblis itu merasa dia lebih baik. Ya, ada perasaan lebih baik. Nah, ini harus selalu kita waspadai, rahimakumullah. Ya, Bapak silahkan kalau ingin sambil membuka mushaf Al-Quran, Quran surah Al-A'raf. Ya, sekarang kita berada di ayat 12. Jadi iblis mengatakan kepada Allah ketika menolak, alasan penolakan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam ya Rabb. Engkau menciptakan Adam dari tanah, ya, sementara aku engkau ciptakan dari api. Jadi yang pertama sekali kita belajar dari ungkapan ini, ya, kita belajar dari gaya iblis ini, ya, dari cara iblis berhadapan dengan Allah SWT agar kita bisa terhindar dari sifat-sifat keiblisan di dalam kehidupan kita. Ya, maka jadi rahmakumullah kadang-kadang begini, jadi setan itu mungkin bahkan tanpa perlu digoda pun, ya, kita secara tidak sadar sudah mengikuti gaya setan atau gaya iblis. Nah, ini yang pertama, ana khairum minhu, merasa selalu lebih baik. Ya, artinya rahimakumullah, siapapun orangnya, jika selalu merasa lebih baik dari pendahulunya, lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari orang di sekitarnya, lebih baik bahkan dari pasangan hidupnya, lebih baik di antara anggota keluarganya. Selalu ada perasaan lebih baik, maka wal'iyadzubillah, kita harus hati-hati, khawatir jangan-jangan ini adalah bagian dari gaya atau sifat iblis yang sudah mendarah daging di dalam diri kita. Naudzubillah. Maka baiknya seperti apa? Baiknya merasa lebih buruk. Ya. Orang selama di dunia ini selalu merasa lebih buruk, maka akan melahirkan sifat tawadhu. Akan melahirkan sikap selalu ingin belajar, selalu ingin memperbaiki diri. Selalu merasa perlu dikoreksi. Selalu akan bersedia menerima nasihat, rahmatullah. Jika kita selalu merasa belum lebih baik, jika kita selalu merasa lebih kurang, jika selalu merasa lebih buruk dari yang lainnya. Nah, rahmakumullah. Maka ini yang pertama yang kita ambil dari ayat ini. Jangan sampai kita sering dalam hidup kita, ya, atau tenang saja ketika mengucapkan ana khairum minhu, saya yang lebih berhasil. Saya sudah melakukan banyak hal. Ya, lihatlah apa yang sudah saya lakukan. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Kenapa seperti itu? Rahmakumullah. Karena sesungguhnya yang tahu hakikat siapa kita, apa benar kita sudah lebih baik dari orang lain, itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Karena penilaian Allah tidak hanya berbasis kepada zahir saja, tapi Allah juga menilai batin. Dan nggak ada yang tahu kualitas batin. Nggak ada yang tahu. Bahkan diri kita pun nggak tahu. Persisnya kita nggak tahu. Dan kita semua paham bahwa orang yang senang sekali mengucapkan, saya punya niat baik, tujuan saya baik, maka yang bersangkutan langsung biasanya dicap sebagai orang yang sekedar mengumbar tentang niat baiknya, tapi sesungguhnya ia belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kebaikan-kebaikan itu, niat yang baik itu, tujuan yang baik itu nggak perlulah disampaikan, apalagi sampai diulang-ulang di hadapan orang lain. Kita sering diingatkan rahimakumullah, semisal dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ikhlas sendiri, dalamnya tidak ada kata Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya orang yang ikhlas bukan orang yang terus-menerus menyampaikan saya ikhlas. Orang yang ikhlas bukanlah orang yang setiap kali mau beramal ia sampaikan ke semua orang yang ada sekelilingnya, insya Allah saya berusaha untuk ikhlas. Nah, orang yang ikhlas orang yang beramal karena Allah. Itulah orang yang ikhlas. Karena ia beramal karena Allah. Letak ikhlasnya ada di dalam hatinya, maka yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ana khairum minhu. Kita waspadai diri kita. Jangan sampai mudah sekali mengeluarkan kata-kata saya lebih baik, saya lebih dalam situasi apapun, dalam kesempatan apapun. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, kita juga belajar dari ayat ya. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar. Iblis merasa lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat dalil yang digunakan oleh iblis laknatullah alaih. Aku lebih baik karena aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ya, jadi seolah-olah merasa lebih tahu dibandingkan Allah. Padahal kita semua paham, kita semua sadar bahwa sesungguhnya pengetahuan yang kita miliki hari ini itu hanyalah secercah ilmu yang Allah berikan kepada umat manusia. Dan semuanya sumber dari Allah, kan nggak mungkin. Orang sepintar apapun, di level apapun dia berada, tetaplah Allah yang Maha tahu. Ya. Setinggi apapun, sebanyak apapun deretan gelar akademiknya, ia harusnya selalu sadar dan paham betul Allah yang paling tahu. Allah yang menciptakan segala-galanya, termasuk dirinya, termasuk nyawanya, termasuk sehatnya, termasuk rezekinya, istrinya, semuanya. Ya, jadi rahimakumullah, ini adalah gaya iblis dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat ulama-ulama besar kita, semuanya berguru. Itu tradisi yang luar biasa di dalam Islam. Ulama-ulama besar semuanya berguru. Walaupun pada akhirnya mereka sudah menjadi seorang alim kabir, para imam mazhab, bayangkan rahimakumullah, levelnya bukan lagi lokal. Imam mazhab itu levelnya global, ulama global. Lah mazhabnya hari ini dianut di mana-mana. Ya, Imam Syafi'i, hampir semua ASEAN bermazhab Imam Syafi'i, ulama global. Ya, padahal mungkin sebagian besar hari ini yang hidup hari ini nggak ada yang pernah ketemu dengan Imam Syafi'i. Imam mazhab Malik, hampir semua negara-negara yang ada di bagian utara, pesisir atas, pesisir Mediterania dari benua Afrika itu bermazhab Maliki. Nah, ulama global, tapi mereka masih belajar. Saat mereka sudah jadi ulama, mereka masih belajar. Masih menuntut ilmu. Setiap kali ketemu dengan ulama yang lainnya, masih bersedia untuk belajar. Tidak pernah merasa lebih tahu, rahimakumullah. Tidak pernah merasa lebih tahu. Ya, maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting bagi hidup kita pada hari ini. Kenapa? Karena sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak lagi bersedia belajar agama, tidak lagi bersedia duduk di masjid bersimpu untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu, tidak lagi bersedia untuk baca buku agama. Jawabannya mirip sekali dengan jawaban iblis. Bahkan saya udah tahu. Dari kecil saya mau udah belajar ini. Dari bocah saya udah belajar ngaji. Lah kalau soal wudhu dari dulu saya ngerti. Kalau harus menyembah Allah masih udah paham. Mungkin tidak diucapkan melalui lisannya. Tidak diucapkan melalui mulutnya, tapi terlihat dari sikapnya. Tiap kali taklim dimulai, dia langsung pamit ke belakang, langsung mundur, langsung pulang. Dan ini terjadi rahimakumullah dalam kehidupan kita pada hari ini. Maka mudah saja untuk melihat. Jadi di sebuah komplek, di sebuah lingkungan, ada masjid besar, ya, sholat berjamaah, begitu ada taklim, biasanya ikut taklim gak lebih dari setengah jamaah. Biasanya seperti itu. Jarang yang seluruh jamaahnya bersedia untuk ikut taklim. Tentunya kita paham bahwa akan ada orang dengan turuf khasah, dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga
membuatnya tidak mungkin untuk ikut pada saat itu, tapi setidaknya dia bisa ikut dalam kesempatan yang lain. Jadi rahimakumullah, merasa lebih tahu itu membuat kita mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis berarti ujungnya pasti neraka, rahimakumullah. Maka jauh lebih baik kita merasa bodoh. Jauh lebih aman kita merasa ilmu kita masih sedikit. Jauh lebih aman kita merasa nggak tahu apa-apa, tapi Allah tahu segala-galanya. Jauh lebih aman kita merasa nggak ngerti tentang akhlakul karimah, nggak ngerti tentang nilai-nilai kemuliaan, kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, masih dari ayat ini, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di dalam ayat ini rahimakumullah menggambarkan bahwa iblis itu sangatlah sombong. Ya. Sombong itu banyak sekali padanan katanya di dalam Islam. Ada kiber, merasa lebih besar dari yang sesungguhnya, dari ukuran sebenarnya. Ujub, kagum berlebihan dengan dirinya sendiri. Ada lagi merasa lebih banyak dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali tadi merasa lebih baik, ya merasa lebih baik. Sifat iblis yang pertama dari ayat ini. Kemudian yang kedua, merasa ilmunya banyak, melampaui ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yang tidak kalah fatalnya, iblis menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sombongkan dirinya bahwa ia terbuat dari api. Itu dia membuatnya merasa lebih tinggi dari Adam. Bahkan bukan hanya itu. Iblis menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah nggak tahu bahwa ia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Lupakah iblis bahwa Allah lah yang menciptakan dirinya dari api? Lupakah iblis bahwa Allah lah yang menciptakan Adam dari tanah? Ya, jadi rahimakumullah, kesombongan itu akan membunuh pada akhir. Siapapun orang yang sombong, siapapun yang kita lihat di dunia ini, nggak ada yang sombong selamat, rahimakumullah. Khususnya pada masa-masa ujian seperti ini, ya kan? Nggak ada yang sombong terus menerus dijaga oleh Allah. Sombong sekali, merasa dirinya aman, merasa dirinya pasti sehat, merasa dirinya nggak akan bisa sakit, merasa bahwa hal-hal yang diingatkan itu hanyalah isapan jempol belaka, nggak akan pernah terjadi. Kesombongan akan menghancurkan, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Maka Allah dalam hadis kursi itu, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah jubahku. Nah, bayangkan ketika ada hamba Allah, budaknya Allah malah menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah menyombongkan apapun. Allah ajarkan kita, Nabi teladankan bagi kita untuk tidak perlu menyombongkan apapun dalam hidup ini. Ya, suasana sederhana bagaimana Nabi mengajarkan agar kita tidak pernah sombong, agar tidak boleh ada tempat kesombongan di dalam hati kita. Maka dalam salat berjamaah kita semua merasakan itu. Yang datang duluan maka di depan. Ya, tidak perlu ada tempat spesial kecuali yang masjid mungkin menyiapkan untuk khotib agar khotib bisa duduk di depan mudah untuk segera menyampaikan khutbahnya. Sisanya tidak ada tempat khusus untuk pejabat, tidak ada tempat khusus untuk tokoh, tidak ada tempat khusus untuk orang-orang yang bahkan usianya sudah lanjut. Semuanya sama. Datang duluan maka di depan, datang belakangan maka di belakang. Dan ketika berdiri di saf salat pun ia tidak berhak memilih siapa yang boleh berada di kanan, kiri, depan, belakangnya. Ia harus berbaur agar kesombongannya luntur, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Nggak ada perbedaan. Jika salah satu syarat sah salat, khususnya saat sujud, maka kepala kita, jidat kita harus ditempelkan di tempat sujud, maka itu berlaku untuk semuanya. Enggak kalau yang sedang sholat itu seorang sultan atau seorang raja, maka dia enggak perlu mencium bumi. Lah, sama. Allah perlakukan sama semua. Jika di sana, jika itu adalah sholat berjamaah, terserah yang jadi imam itu misalnya bawahannya, sementara makmumnya adalah pimpinannya, ia tetap harus ikut imam. Apapun yang dilakukan oleh imam. Imamnya takbir, ya takbir. Imamnya rukuk, ya rukuk. Imamnya bangun dari rukuk, ya bangun. Imamnya sujud, dan seterusnya, rahimakumullah. Bahwa tidak boleh ada kesombongan. Sedikit saja ada kesombongan, maka batal sholat makmum. Saat makmum mendahului imam dalam gerakan sholat, maka batal. Makmum mengucapkan amin sebelum imam memulai, maka sholatnya bermasalah, kualitasnya menurun. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waspadai
sifat sombong dalam diri kita, maka ada ulama mengatakan tidak mungkin orang yang sering sekali mencium bumi dalam sujudnya, merendahkan kepalanya, merendahkan jidatnya, berani berlaku sombong di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Tidak mungkin. Ya. Apanya yang disombongkan? Kepala yang sangat dibanggakan sehingga dia memperoleh sederet gelar akademik. Kepala yang dibanggakan sehingga ia bisa berpikir sangat logis. Malah ia tundukkan, ia turunkan serendah-rendahnya sejajar dengan tempat kakinya. Sejajar dengan tempat kakinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak sekali ulama mengatakan cara terbaik untuk mengikis habis kesombongan adalah dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak pernah mau sujud. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira 3 poin penting itu dari ayat ini. Kita lanjutkan ke ayat yang lainnya. Ya. Al-Isra ayat 61. Ya, kata iblis, asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku harus sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Ya. Nah, kenapa ini saya khususkan Al-Isra ayat 61 ini? Bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallah atqakum. Jangan pernah dilupakan. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi jabatannya sekarang. Bukan yang paling tinggi eselonnya, bukan yang paling tinggi kedudukan grade-nya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling berwibawa cara berjalannya, bukan yang paling tampan penampilannya, bukan yang paling hebat asal muasal sukunya. La rahimakumullah. La, kalau itu yang ada dalam benak kita, maka kita mirip iblis. Ya. Jelas sekali ayat ini. Ada makna ketika Allah cantumkan ini dalam Al-Quran. Karena aslinya seharusnya dialog ini nggak penting. Lah dialog dengan tokoh penjahat di jagat raya, yaitu iblis. Tapi Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Agar kita sadar, semua kita tahu. Jangan sampai kayak iblis. Memuliakan sesuatu yang menurut kita mulia, padahal Allah tidak. Menghinakan sesuatu yang menurut kita hina, padahal menurut Allah itu tidak hina. Lah. Maka standar nilai kita haruslah standar nilai yang diajarkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga saya kasih contoh, Nabi Muhammad SAW pernah mengomentari hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang hartanya lebih bermanfaat dibandingkan harta milik Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada apa dengan harta Abu Bakar As-Siddiq rahimakumullah? Jawabannya Abu Bakar lah. Ya, awal-awal Islam, ketika Islam masih terseok-seok, meluk Islam masih sedikit, Islam masih dianggap hina, Nabi masih dicaci maki, tidak ada yang memuliakan, orang tidak melihat ada harapan kemajuan pada agama Islam. Abu Bakar memberikan segalanya. Abu Bakar yang membiayai dakwah ini dari awal. Ketika Allah memutuskan Rasulullah harus berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, juga harta Abu Bakar. Sampai di Madinah, Abu Bakar nggak pernah tinggal diam. Juga Abu Bakar As-Siddiq. Sosok yang direkam di dalam hadis. Yang menjadi saingan bersedekahnya Umar bin Khattab ketika Umar dengan yakin menyampaikan, aku berikan setengah hartaku ya Rasulullah. Ternyata Abu Bakar memberikan segala-galanya dan dia mengatakan tidak memisahkan apapun kecuali Allah dan Rasulnya untuk keluarganya. Masya Allah. Ya, jadi itu standarnya, rahimahullah. Standar kemuliaan harta. Unik memang. Hari ini standar kemuliaan seseorang jika dilihat dari perspektif harta, maka selalu apa yang dimiliki. Aset dan sebagainya. Kendaraan, rumah, perusahaan, saham, dan sebagainya, dan sebagainya. Beda dengan perspektif aslinya di dalam Islam. Perspektif ilahiyah, perspektif Nabi SAW, kemuliaan seseorang jika ingin dilihat dari hartanya, dilihat dari sisi kemana hartanya disalurkan. Berapa besar yang sudah korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatullah. Ini yang hari ini langka yang seperti ini. Ya, kita secara nggak sadar, kadang-kadang secara nggak sadar tergiring ikut gaya iblis, rahimahkumullah. Ketika kemudian kita menentukan sendiri, oh ini hina, ini mulia,
dan seterusnya. Padahal seringkali yang kita anggap hina oleh Allah itu dianggap mulia. Tidak jarang yang kita anggap mulia sebenarnya oleh Allah itu dianggap hina. Kembali ke contoh harta tadi, kalau kita mau jujur, yang kadang kita banggakan, ya kita bercerita sambil berseri-seri, Masya Allah, punya banyak, punya macam-macam, dan sebagainya. Rasa-rasanya nggak habis sampai 7 atau 14 keturunan. Yang bersangkutan padahal di hadapan Allah hina. Kenapa? Nggak terlihat infaknya. Nggak terlihat sedekahnya. Harusnya yang disebut tentang besaran hartanya adalah besar infaknya, bukan besar yang masih dimilikinya. Dan ini rahimakumullah menjadi sesuatu yang lumrah akhirnya dalam kehidupan kita. Semoga Bapak kita bisa meluruskan persepsi kita tentang standar kebaikan, standar keburukan. Bersedialah agar kita tidak menjadi pengikut iblis yang sangat setia. Bersedialah untuk mengoreksi standar kita. Kalau memang menurut Allah itu baik, padahal sebelumnya tradisi kita mengatakan itu buruk, maka berjuanglah untuk mengikuti Allah dan mengatakan itu baik. Kalau menurut Allah itu buruk, padahal dalam tradisi kita itu adalah baik, maka berjuanglah untuk ikut mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah bahwa itu buruk, walaupun sebelumnya, walaupun dalam budaya kita itu adalah baik. Agar kita tidak menjadi seperti iblis, laknatullah alaih. Berikutnya, rahimahullah. Kita masuk ke dalam apa saja hal yang perlu kita hindari, rahimahullah. Ya, kalau kita bicara tadi soal upaya iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Jadi yang pertama sekali, ya, di sana ada tipu daya. Ya, ada 5 poin ya, rahimahullah. Yang kalau kita bicara soal tipu daya, poin pertamanya itu ada tipu daya. Artinya ada upaya serius yang dilakukan untuk membohongi kita. Maka sayang sekali, rahimahullah, kalau kita membiarkan diri kita terus-menerus terbohong. Ya, ini kan sering kita disampaikan, dalam hadis juga disampaikan, kenapa ada orang yang terbelalak matanya ketika tiba saat-saat dicabut nyawanya, saat-saat sakaratul maut, maka itu sebagiannya adalah karena ia menyaksikan film kehidupan yang sudah ia jalani. Ya kaget dah, ternyata selama ini ia tertipu. Ya selama ini terbohongi. Apa yang ia kira baik ternyata itu buruk. Apa yang ia kira buruk ternyata itu baik. Jadi ada tipu daya. Nah, ini kita sadari dengan baik. Ya jangan sampai merasa nggak mungkin lah saya dibohongi. Emang siapa saya? Enggak lah saya sebodoh itu. Hati-hati dengan ungkapan itu, hati-hati dengan ungkapan itu. Jangan-jangan ungkapan itu justru dikendalikan oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, perangkap. Ya, jadi ditipu, kemudian kita dimasukkan ke dalam perangkap sehingga kita akhirnya akan merasa yang buruk itu adalah sesuatu yang pasti baik. Ini sudah masuk perangkap, rahimahullah. Maksudnya terbalik penilaiannya. Apa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan itu baik, kita selalu merasa buruk. Contohnya, rahimakumullah, selalu merasa tidak nyaman kalau ketemu orang soleh. Tiap kali ketemu orang soleh, tiap kali ngelihat orang ke masjid, tiap kali ngelihat seorang rajin di masjid, perasaannya, ini orang kayak dia aja yang benar. Perasaannya selalu, alah, dia cuma sholat doang, belum tentu yang lainnya dia baik. Nauzubillah. Sebaliknya, rahimakumullah, kalau orang masuk dalam perangkap iblis, di antaranya yang terjadi dalam dirinya, setiap kali ketemu orang buruk, dia selalu merasa orang buruk itu baik. Malam dia pulang kerja, ketemu sama orang sedang mabuk. Nggak ada buruk sangka sama sekali. Dia bahkan merasa apa? Orang ini paling mabuk malam doang. Siangnya bisa jadi dia lebih baik daripada orang yang rajin ke masjid. Na'udzubillah. Sudah masuk dalam perangkap. Orang kalau sudah masuk dalam perangkap, rahimahullah, maka sudah susah sekali untuk keluar dari perangkap itu. Maka dari itu tadi kembali lagi ke poin yang pertama, waspadai diri kita. Kita semua bisa tertipu. Kita semua bisa terbohongi. Maka harus terus belajar agama. Karena hanya dari Allah lah kita dapat informasi yang akurat tentang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat dari perangkap iblis. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, perangkap ini harus selalu disadari dibuat oleh iblis, bukan dibuat oleh manusia. Ya, ketika kita sadar dibuat oleh iblis, maka tentang iblis yang pertama, dia pasti ngajak ke neraka. Kamu mungkin ngajak ke surga, mustahil. Pasti ujungnya ke neraka. Kemudian yang kedua, kita pasti sulit sekali untuk menyadarinya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Nggak bisa diindrai, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini dua hal yang kita sadari. Ini harusnya membangun kesadaran bagi kita untuk selalu bisa menjaga diri yang baik. Yang keempat,
perangkap ini menyesatkan manusia, bukan menyelamatkan. Ya, jadi ada orang dengan hartanya atau dengan kedudukannya, ya, atau dengan kebiasaannya dan istiadatnya, merasa bahwa dia udah benar. Merasa bahwa ini harus kita jaga. Tidak sedikit kan ungkapan, mari kita jaga kebiasaan kita, mari kita jaga rumus-rumus adat kita. Ungkapan ini sesungguhnya baik rahimakumullah. Kalau basis dari kebiasaan dan adat istiadat itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini bertentangan, terang-terangan bertentangan, jelas-jelas bertentangan, jelas-jelas bahkan melanggar prinsip utama dalam berislam yaitu akidah misalnya, maka berarti kita sudah masuk dalam perangkap setan, dalam perangkap iblis. Jika terus-menerus berjuang untuk mempertahankan. Ya, jadi saudaraku, ya ujung-ujungnya menyesatkan. Menyesatkan itu mungkin kata-kata yang perlu ya diselesaikan ya. Ini kan kata kerja itu, menyesatkan. Menyesatkan dari apa? Menyesatkan dari surga. Harus diselesaikan. Menyesatkan dari surga. Karena kalau nggak diselesaikan nanti jadi repot. Sesat gimana lah, duit saya banyak kok. Sesat gimana saya hidup bahagia. Sesat gimana saya bisa beli apa aja. Sesat gimana saya berkuasa. Sesat gimana? Lah, selesaikan. Menyesatkan dari surga. Maka cross check. Ini semua yang saya miliki ini, baik kemuliaan batin maupun kemuliaan zahir, ujungnya ke surga apa ke neraka ya? Ujungnya ke surga atau ke neraka, itu maksudnya. Karena menyesatkan itu salah jalan. Kita nggak pengen dong habis-habisan, mati-matian perjuangan di dunia ini, tapi ujungnya malah ke neraka. Nggak ada orang mau begitu lah. Perjuangan yang luar biasa ini selalu pengennya ujungnya ke surga. Maka pastikan kita nggak salah jalan. Yang membuat kita salah jalan itu pastilah iblis, laknatullah alaih. Jadi hiasilah jalan yang buruk itu seolah-olah ya indah akan menuju tempat yang indah. Maka di antara slogan orang yang sudah kalah masuk dalam perangkap iblis ini, mereka akan mengatakan apa? Lah gimana mau berjuang untuk surga kalau di dunia aja susah, katanya. Ya, pastikan saya mau mastiin dulu dunia saya bahagia nih walaupun dengan cara yang haram. Kata-kata walaupun dengan cara yang haram nggak pernah dibunyikan tapi terbersih dalam hatinya. Saya ingin pastikan dulu karena nggak mungkin surga kan nikmat, katanya. Ini dalil orang yang udah masuk perangkap iblis, Pak. Surga kan nikmat. Surga kan bahagia. Masa hidup di dunianya susah? Yang benar aja gimana kita mau masuk surga yang bahagia? Mulai dari dunia dong bahagianya. Dia lupa bahwa dia sudah masuk dalam perangkap setan. Dalam perangkap iblis. Maka iblis menghiasi semuanya dari tipu dayanya. Jadi jalan yang buruk, jalan yang salah itu dihiasi semuanya. Kan nggak wajib hukumnya. Kalau kita paham betul kehidupan ini. Karena semuanya kan Allah ajarkan. Allah hadirkan, Allah logiskan dalam pikiran kita agar kita bisa menggunakan nalar ini untuk yang benar. Kan nggak wajib hukumnya rahimakumullah, antum mau kemana sih tempat paling indah ya? Kita mau ke jalan ke luar negeri misalnya, negara yang katanya indah sekali dan sebagainya. Terus kita nggak boleh ke Bandara Soekarno-Hatta gitu. Kita nggak boleh mampir dulu ke tempat yang mungkin masih agak kotor. Kita nggak boleh kendaraan kita melintas jalan yang sebenarnya kita nggak sukai. Apa mungkin tiba-tiba baca abrakadabra terus kita sampai ke tempat yang kita tuju yang indah itu? Lah, rahimahullah. Semua ada jalannya. Dan semua orang pasti dengan jujur mengatakan nggak masalah. Nggak masalah saya melalui jalan yang penuh dengan kotoran ini. Penuh kotoran menurut kita. Yang penting ujungnya saya bahagia. Uniknya, kenapa begitu berhadapan dengan cita-cita akhirat yaitu surga, kemudian kita takluk dengan iblis. Ya, seolah-olah semua yang iblis katakan itu benar. Apa yang iblis gambarkan itu buruk, maka kita anggap. Apa yang iblis gambarkan itu baik, maka itu baik. Rahimakumullah, nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil. Iblis pelan-pelan menggiring kita ke surga. Nah, rahimakumullah. Lah, iblis itu pengennya neraka. Iblis pada akhirnya dia ke neraka. Iblis akan kekal di neraka. Tidak ada makna semua yang dilakukan di dunia ini karena dia sudah divonis oleh Allah tempatnya adalah neraka. Jadi rahmatullah, hati-hati dengan tipu daya. Kemudian yang terakhir sekali dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyesatkan manusia dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari jalan surga. Jalan Allah ujungnya pasti surga. Siapapun orangnya. Yang akan ada yang berani mengatakan ada jalan selain jalan Allah menuju surga. Ya. Dan tidak ada juga ada orang yang berani mengatakan jalan Allah pelan-pelan akan menggiring kita menuju neraka. Nah, parah. Semuanya sepakat. Siapapun ya. Mau rajin ke masjid, mau nggak pernah ke masjid, semuanya sepakat. Mau masuk surga, ya jalan Allah SWT. Hanya tidak semuanya jujur.
Hanya tidak semuanya masih bebas dari perangkap iblis. Itu aja masalah. Nah, kalau kita jujur, kalau kita mau selamat, maka cek lagi. Konfirmasi, ini udah di jalan Allah nggak sih? Gaya berprofesi saya, gaya berkeluarga saya, gaya mendidik saya, anak-anak saya, gaya saya menjadi suami, gaya saya dalam bermasyarakat, gaya saya dalam berbicara, gaya saya dalam berjalan, cara saya dalam menyelesaikan persoalan, cara saya dalam mengejar cita-cita dan sebagainya. Ini udah di jalan Allah nggak sih? On the track nggak? Karena kalau nggak di jalannya Allah, kita pasti kesasar. Muter-muter, merasa baik, merasa benar, tapi nggak akan pernah sampai ke tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu semua tipu daya ini semuanya dilancarkan oleh iblis. Ya, itu jadi 5 poin itu rahimahullah harus kita sadari dengan baik ini. Sebelum kita lanjutkan ke ayat-ayatnya lagi, yang pertama tipu daya. Kemudian di sana ada perangkap, jika kita nggak sadar, akhirnya kita masuk perangkap, dan perangkap ini dibuat oleh iblis, yang kita sulit sekali mengidentifikasi iblis. Kemudian ketika masuk dalam perangkap yang dibuatkan oleh iblis itu, udah pasti dia akan menyesatkan kita. Dan yang disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita dapat dunia ini. Bisa jadi kita eksis. Bisa jadi kita dimuliakan, dihormati oleh banyak orang. Tapi jangan pernah mimpi bahwa kita akan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala jika jalan yang sedang kita tempuh itu bukanlah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahimakumullah, kita lanjutkan beberapa ayat sampai jam 6.15. Yang pertama sekali Al-A'raf ayat 14. Ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi iblis meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan aku sampai hari yang dibangkitkan. Ya, ila yaumi yub'atsun. Dari sini kita belajar tentang urgensi waktu, rahimakumullah. Ya, jadi penangguhan itu menunda-nunda rahimakumullah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jangan pernah menunda sampai kita meninggal, jangan pernah menunda niat baik. Ketika terinspirasi untuk melakukan kebaikan, ketika sudah berniat untuk melakukan kebaikan, maka lakukan. Ya, jangan ditunda. Al-A'raf ayat 14. Yang kedua, pelajaran penting dari ayat ini, bahwa kita akan selalu digoda. Nggak ada jeda, rahimahullah. Ila yaumi yub'atsun. Jadi nggak iblis itu atau setan itu godain kita misalnya hanya dalam kurun waktu tertentu, hanya ketika kita, bahkan dalam sholat di masjid. Bapak pasti pernah dengar hadis ini, yang sering ikut taklim, bahwa ketika sholat pun, setan masih menggoda kita. Buktinya, salah satu sahabat Nabi pernah bercerita kepada Nabi SAW bahwa ia selalu digoda dalam sholatnya. Akhirnya Nabi mengajarkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kemudian menyembur di sisi kirinya 3 kali. Ya. Kemudian kenapa di dalam sholat berjamaah kita diperintahkan untuk rapat sholat safnya? Tentunya ini dalam kondisi normal. Karena agar kemudian tidak disusupi saf-saf sholat kita oleh setan yang bisa menggoda kekhusyuan kita. Bahkan dalam masjid, kalau dalam masjid saja masih ada potensi diganggu oleh setan, maka apalagi di rumah, apalagi di kantor, apalagi di jalan, apalagi tempat kumpul dengan teman-teman. Semuanya pasti akan penuh dengan godaan setan. Kalau masjid saja. Padahal kita semua tahu masjid adalah ahabbul ard ilallah. Bagian bumi yang paling dicintai Allah itu masjid. Tapi bahkan di masjid pun masih ada setannya. Maka bayangkan apalagi di rumah dan di tempat-tempat yang lain. Maka saya waspada. Kemudian yang kedua, kita lanjut ke Al-A'raf ayat 15. Innaka minal mundharin. Waspadai waktu yang Allah berikan. Jangan sia-siakan. Karena diberikan waktu, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu ketika menjelaskan tentang surah Al-Asr, ya wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati, kata Imam Syafi'i, cukuplah surat ini di dalam Al-Qur'an seandainya tidak ada lagi surat yang lainnya. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung perintah untuk waspada terhadap waktu, di dalamnya mengandung perintah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Rahimakumullah, ini kadang-kadang ya kita terlalu pede ya. Semua kita hinggapi kadang-kadang penyakit ini. Terlalu pede ketika masih muda, ketika seolah-olah mengejar dunia itu jauh lebih penting, maka tidak ragu-ragu untuk nyaris tidak menyisakan waktu bagi akhirat kita. Ya, tidak ragu-ragu untuk mengatakan maaf saya tidak bisa berjamaah karena sibuk. Tidak ragu-ragu untuk mengatakan maaf saya tidak bisa ngaji hari ini karena sibuk. Nyaris nggak ragu-ragu rahimahullah. Seolah-olah dia menguasai nyawanya. Padahal banyak juga yang mati muda, banyak juga yang mati sedang berdinas, banyak rahimahullah. Maka saudaraku,
waspadai waktu yang Allah berikan. Karena iblis tidak pernah tinggal diam. Berikutnya, rahimakumullah, Al-A'raf ayat 16, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Waspadai gaya hidup. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalang-halangi mereka menuju jalanmu yang lurus. Ya, jadi digoda kita, ditipu rahimakumullah. Aghwayta itu. Ya, artinya karena engkau ya Rabb telah menghukumku, maka aku akan membuat mereka menjauh dari jalanmu. Aku akan membuat mereka lalai. Ya, akhirnya kita sibuk dengan gaya hidup kita. Selama ini kan kita terus dipertontonkan gaya hidup kemodernan. Sibuk dengan kepentingan pekerjaan, profesionalisme, sibuk dengan bebas. Nggak masalah sama sekali. Tapi pastikan itu semua dilakukan dengan cara-cara yang diridai oleh Allah, diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukmin itu idealnya rahimahullah nggak mengatakan lah ini udah zamannya lah. Nggak begitu gaya bicaranya seorang mukmin. Mukmin itu akan mengatakan begini yang saya tahu diridai oleh Allah. Atau begini dulu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya itu yang keluar dari lisannya ketika dipertanyakan kenapa gaya hidupnya seperti itu. Bukan dengan berdalilkan, lah, udah zamannya begini, ya semua orang begini. Terus saya harus bagaimana? Lah, mukmin tidak seperti itu. Mukmin tidak pernah kehilangan arah. Karena Allah memberikan untuknya sirat al-mustaqim. Ya, waspadai gaya hidup. Waspadai gaya hidup. Kemudian berikutnya, rahimakumullah, ayat 17. Waspadai kecenderungan, ya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kita semuanya punya kecenderungan kita masing-masing, ya, atau bahasa lainnya punya hobi kita masing-masing. Ya, waspadai kecenderungan. Tidak sedikit ya orang merasa baik tapi sebenarnya dia sudah berlebihan dalam kecenderungan-kecenderungan. Ya habiskan pikirannya, habiskan waktunya, habiskan tenaganya, termasuk habiskan harta yang Allah berikan kepadanya hanya untuk memenuhi hasrat kecenderungannya, hasrat hobinya. Padahal iblis menyampaikan di hadapan Allah, la'atiyannahum ya Rabb, ini omongan iblis. Ya Allah, aku akan mendatangi mereka dari semua sisi, dari semua cara, termasuk dari aspek kecenderungannya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, kalau sudah itu terjadi, mereka pasti tidak akan lagi bersyukur dalam hidupnya. Ya, maka kita harus fair, rahmatullah. Kan kita biasanya orang modern itu kan sangat hitung-hitungan, rahmatullah. Mari kita sesekali berani hitung-hitungan. Ini benar nggak sih? Sekedar untuk hobi, pengeluarannya melampaui berkali-kali lipat dari sedekah yang saya berikan. Begitu kita bersedekah, kemudian kita lihat nominalnya, ya Allah ini kayaknya gede banget. Padahal itu hanya sepersekian persen dari pengeluaran kita untuk hobi dan kecenderungan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Karena jika itu terjadi, rahimakumullah, kita nggak ubahnya seperti iblis. Berikutnya, saudaraku, waspadai idola, ayat 18. Kalakhruj minha math'uma madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannamakum ajma'in. Kata Allah akhirnya kepada iblis, keluarlah dari surga dengan keadaan terusir, keadaan hina. Ya, laman tabi'aka minhum, siapa saja yang mengikutimu dari umat manusia, maka aku akan memenuhi jahanam, neraka jahanam dengan mereka semuanya, dengan kamu sekalian. Ikut mengidolakan. Ya siapapun, ya kita kan bisa berada dimanapun, berada di ruang pekerjaan, berada di ruang profesionalisme, berada di ruang keluarga, berada di ruang apapun, maka idola kita cuma satu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlalu beresiko rahmatullah menjadikan selain Muhammad sebagai idola. Selain Muhammad hanya patut sekedar dikagumi saja, kagum dengan seseorang, sebatas kebaikan yang ada pada diri yang bersangkutan. Oh iya baik dari sisi akhlaknya, yang sudah kagumi akhlaknya, tidak perlu melampaui hal-hal yang lainnya. Oh dia baik dari sisi peran sebagai pasangan hidup, maka kagumi aspek itu saja. Tapi ketika berhadapan dengan idola, bicara soal idola, maka harusnya hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya Nabi yang ketika diidolakan tidak pernah akan menyesatkan. Ya, betapa banyak orang mengidolakan sosok bisnismen ya yang berhasil dalam bisnisnya.
Ia tidak waspada, ternyata yang bersangkutan gagal dalam keluarganya. Akhirnya ia berpikir bahwa saya harus menggagalkan kehidupan keluarga saya agar saya bisa berhasil seperti si fulan. Alhamdulillah. Ya, rahimahullah. Ada banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Terakhir sebagai penutup, ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Pernah bertanya kepada Nabi. Mungkin ada ibu-ibu yang ikut kajian ini. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, au ma'ya syaitan. Rasulullah, apakah ada setan yang bersamaku? Kita semua tahu Aisyah itu putri sahabat terbaik Nabi, putri Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, kita juga tahu Aisyah adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis. Artinya banyak sekali keutamaan pada Aisyah radhiyallahu anha. Tidurnya bersama Nabi. Karena beliau adalah istri Nabi. Ya. Tapi lihat apa jawaban Nabi ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, au ma'aya syaitan. Ya Rasulullah, apakah ada setan yang terus-menerus membersamaiku? Setan yang mendampingiku? Apa jawaban Nabi? Naam, kata Nabi. Nabi nggak menunda sama sekali. Nabi nggak ragu-ragu sama sekali. Yang nanya sama istrinya sendiri. Dijawab oleh Nabi, nah, ya, ada setan yang mendampingi. Istri Nabi loh, ibu-ibu. Istri Nabi ini, apalagi yang bukan istri Nabi. Lantas Aisyah bertanya, wa ma'akulli insan, apakah ada setan bersama setiap manusia? Dijawab lagi oleh Nabi, nah, ya. Sampai akhirnya Aisyah bertanya, dan bersamamu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, iya. Tapi setan yang bersamaku, Allah menolongku sehingga ia tunduk dan masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita semua sama. Termasuk saya. Termasuk kiai, termasuk alim ulama, siapapun. Kalau istri Nabi saja, ada setannya. Dan istri Nabi Aisyah tidak pernah berhasil menundukkan setannya agar masuk ke dalam agama Islam. Hanya setan yang membersamai Nabi saja yang akhirnya tunduk ke dalam agama Islam. Ya. Dan itu pun, kata Nabi, Rabbi a'anani alaih. Rabbku menolongku untuk menghadapinya sehingga ia masuk Islam. Nah, maka rahimakumullah, kita seharusnya selalu waspada dalam hidup ini. Kita harus selalu hati-hati. Ya, jangan sampai kita tergoda, jangan sampai merasa sudah aman, jangan sampai merasa sudah keren. Apapun capaian dalam hidup ini. Seberapa hormatnya kita, tetaplah harusnya merasa hina, harusnya merasa rendah, harusnya merasa kurang ilmu, kurang amal, kurang sedekah, kurang semuanya. Sehingga iblis tidak pernah bisa memasukkan kita ke dalam perangkap. Mungkin ini, rahimakumullah, yang bisa disampaikan. Terakhir sekali, Imam Hasan Al-Basri itu pernah menyampaikan satu hal yang luar biasa. Kita semua tahu Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar dalam Islam. Kata beliau, andai kata iblis tidur, tentu kita bisa istirahat. Andai kata iblis tidur, tentu kita bisa istirahat. Artinya iblis tidak pernah tidur, satu. Yang kedua, orang yang terus-terusan santai, beramal sekedarnya, beramal seadanya. Jangan-jangan dia berpikir iblis tidur, padahal tidak pernah. Semoga rahimakumullah Allah menjaga kita. Semoga seluruh keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim kita, ukhuwah kita makin erat dan makin kuat. Semoga kita selalu bersedia untuk saling menasihati. Semoga insya Allah rahimakumullah Allah selalu tundukkan hati semua kita untuk hanya beriman, untuk hanya percaya, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Izinkan saya mulai dari pertanyaan pertama dari Bu Iis Fauziah. Mau tanya Ustadz, kadang iman manusia naik turun, sering naik turun. Bagaimana caranya supaya bisa tetap istiqomah? Terima kasih sebelumnya. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu naik dan turun. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'asi. Iman itu
naik kualitasnya dengan banyaknya ketaatan dan menurun kualitasnya dengan banyaknya kemaksiatan. Maka harus kita lakukan perbanyak ketaatan. Tapi bukan ketaatan yang sekedar dohirnya taat, rahimahullah, tetapi ketaatan yang diawali dengan taatnya hati. Jadi ingin berbuat baik karena berharap pahala dari Allah SWT. Ketaatan sebetulnya pertama. Tapi kalau misalnya gini, ingin bersedekah karena melihat ada orang kasihan, ada orang du'afa, itu belum tentu membuat iman kita meningkat. Kenapa? Karena basis muntalak atau motivasi untuk membantu orang itu dari orang lain. Tapi kalau motivasi membantu orang datangnya dari Allah, saya ingin bantu orang ini. Karena Allah menjanjikan pahala yang besar untuk orang yang membantu orang lain. Menjanjikan terselesainya masalah untuk orang yang membantu orang lain. Karena Allah menjanjikan rahmat, menjanjikan ridha untuk orang yang membantu orang lain. Yang seperti itu, rahmatullah, yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam agama kan kita selalu diminta untuk memastikan niat kita pertama sekali harus khalas. Ikhlas itu kan dari khalas. Jadi disudahi semua kepentingan yang lain, tapi disisakan satu aja, Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis kebaikan, baik kebaikan yang langsung hubungannya sama Allah ataupun kebaikan yang kaitannya dengan manusia. Mulai niatnya Allah dulu aja. Allah dulu. Walaupun ini, loh, saya nggak tega lihat orang ini. Saya pengen bantu. Tapi awali dulu. Karena kata-kata Allah, kalau saya bantu, maka saya dapat pahala. Awali dengan itu. Rahimahullah. Nah, dengan seperti itu, mudah-mudahan iman kita terus membaik. Ya, syukran, Ustaz. Lanjut pertanyaan kedua dari akunnya sih namanya Endra dan Yani. Maaf Ustadz, terkadang kita nggak bisa merasakan adalah godaan, hasutan setan yang amat sangat halus. Bagaimana menurut Ustaz? Godaan yang halus, mungkin yang tidak terlalu berasa. Ya, karena kalau dikasarin bukan godaan namanya. Ya, kita nggak mungkin disentak setan, kita disuruh mabuk, itu nggak mungkin. Karena itu bukan godaan, namanya ini godaan. Godaan pasti halus. Mungkin bagaimana biar lebih peka gitu kali. Bagaimana sebenarnya agar kita bisa selamat? Ya tadi semua yang kita bahas bersama-sama yang ada dalam surah Al-A'raf ini di beberapa ayat, dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis, ya. Karena itu kan tokoh utamanya iblis yang tadinya ditinggalnya di surga, dikeluarkan oleh Allah SWT karena nggak bersedia untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, kita belajar dari dialog itu agar kemudian kita bisa mewaspadai diri kita, karena kan itu ikrar tupoksi, ya mungkin kalau kata orang sekarang, atau sumpah jabatan iblis di hadapan Allah SWT. Jabatan pekerjaan yang nggak pernah diamanahkan oleh Allah SWT. Allah nyuruh dia untuk sujud kepada Adam, tapi dia membangkang dan nggak pernah mau menarik diri. Rahimakumullah. Antum lihat ketika Allah kemudian memutuskan bahwa iblis itu dikeluarkan dari tempatnya dan kemudian dikirim ke muka bumi sebagai sanksi, sebagai hukuman. Itu nggak ada usaha atau upaya untuk mengoreksi. Itu terus sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa kita rangkum, kata intinya itu ada pada kesombongan, harus dikikis habis. Sekali lagi, kata kunci kesombongan ini nggak bisa diperlihatkan dengan gaya, nggak bisa dibunyikan dengan lisan, tapi ia terlihat dari ketundukan dan kesediaan kepala yang mulia ini dijatuhkan sejatuh-jatuhnya sampai setara dengan kaki kita. Dia bersedia sujud. Maka kalau Bapak kita lihat ada orang bolak-balik masjid untuk sholat berjamaah, maka itulah orang yang nggak sombong. Ada orang yang kalau sujudnya lama, maka itulah orang yang nggak sombong. Ada orang yang kalau malam dia bangun, padahal rumahnya nyaman sekali. Kamarnya luar biasa nyamannya. Dia bangun, dia berwudu, dia kemudian sujud. Itulah sosok yang tidak sombong. Maka sifatnya sangat personal sekali. Kita nggak bisa. Walaupun mungkin ada orang mengatakan, oh si fulan ini tawadhu sekali. Tapi sesungguhnya belum tentu itu sosok tawadhu. Kalau penilaiannya basisnya kita. Tapi yang tahu persis itu cuma Allah. Sujud. Kata kuncinya ada di sujud. Bersedia nggak dia berlama-lama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka
semua sifat tawadhu, kerendahan diri itu berawal dari sujud. Itu jawabannya. Oke, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vinia Witri Effendi. Kriteria orang yang seperti apa yang dibenci setan atau iblis? Kriteria orang dibenci setan atau iblis. Ini harus ada kajian khusus. Ada satu orang yang farru syayatinil ins wal jin minhu, kata Nabi SAW, yaitu Umar bin Khattab. Ya, di Umar bin Khattab itu bukan hanya jejak langkahnya, tetapi kata Nabi, semua setan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan iblis, menjauh darinya. Menjauh darinya. Rahimakumullah. Maka ketika ada diskusi tentang kenapa Nabi pernah mengatakan begini, seandainya ada Nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Kenapa Nabi tidak mengatakan seandainya ada Nabi setelahku, maka Abu Bakarlah orangnya, atau Utsman bin Affanlah orangnya, atau Ali bin Abi Thaliblah orangnya? Kenapa Umar bin Khattab? Jawabannya hadis yang tadi pertama disampaikan, yaitu sosok ideal pemimpin, kriteria utamanya adalah yang membuat kabur setan, baik dari kalangan manusia dan kalangan jin. Masya Allah. Karena hanya dengan cara itu kita bisa selamat dunia dan akhirat. Karena nggak ada rahimakumullah. Nggak ada setan atau iblis itu yang bersedia membahagiakan kita dalam makna yang sesungguhnya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ya, faktanya semua maksiat yang dilarang oleh Allah SWT akan berujung pada kesengsaraan, baik batin maupun lahir. Ya, jadi kalau tadi ada pertanyaan, terus kriteria apa, ya, atau manusia seperti apa yang kira-kira akan ditakuti oleh jin, oleh setan ini? Ya, manusia seperti Umar bin Khattab. Ya, kalau dari kalangan Nabi, ya semua para Nabi dan Rasul tentunya terbebaskan dari godaan setan. Tapi dari kalangan manusia biasa yang jelas-jelas mendapatkan justifikasi ya dari Nabi SAW itu adalah seperti Umar bin Khattab. Apa ciri khas Umar bin Khattab? Rahimakumullah, ciri khas Umar bin Khattab diantaranya tidak pernah ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua, juga tidak pernah ragu-ragu untuk menerima kebenaran. Itu kata kuncinya. Umar tidak pernah ragu-ragu menyampaikan kebenaran. Dampaknya apa, rahimakumullah? 5 hukum di dalam Al-Quran itu berawal dari permintaan Umar bin Khattab. Masya Allah. Nggak ada lagi sahabat yang bisa menyaingi Umar dalam hal ini. 5 hukum. Salah satunya, kalau yang bertanya tadi ibu-ibu, tutup aurat, pakai jilbab. Itu kan permintaan Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Ya, Umar nggak nyaman melihat ada perempuan yang sudah baligh menemui Nabi SAW, tapi pakaiannya nggak beres, auratnya terbuka. Akhirnya Allah turunkan ayat persis sebagaimana yang dirisaukan oleh Umar bin Khattab. Allah. Dan ada lagi hal-hal yang lainnya termasuk pengharaman khamar dan sebagainya. Jadi rahimakumullah, nggak ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua, nggak ragu-ragu menerima kebenaran. Ini 2 sifat yang harusnya tidak bertolak belakang, tapi jarang kita temui ada dalam satu orang. Tidak sedikit orang berani menyampaikan kebenaran, tapi nggak bersedia menerima kebenaran. Ini kalau dinasihati nolak. Umar nggak pernah menolak. Umar ketika jadi khalifah membuat aturan. Niatnya baik sekali. Umar pengen agar anak muda itu mudah untuk menikah. Maka Umar membuat aturan, mahar harus murah. Sampai kemudian ada seorang perempuan tua datang menemui Umar bin Khattab. Kata nenek-nenek itu, nenek nggak terkenal dalam sejarah. Bukan seorang nenek-nenek yang ngetop gitu, atau viral lah. Datang ke Umar, khalifah katanya. Keputusan Anda melawan Allah. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, tidak ada satu hadis pun yang mengatakan mahar harus murah agar anak muda mudah menikah. Apa jawaban Umar? Umar langsung jawab. Umar nggak ngeles, Umar nggak nanya dulu, Umar nggak nasihati perempuan itu. Tolong dong, kalau kritik itu yang baik. Lah, apa kata Umar? Akhta'a Umar wa asabatil mar'atu. Umar salah, perempuan tua ini benar. Masya Allah. Itu kalau kita mau dijauhi oleh setan. Jangan ragu untuk menyampaikan kebenaran. Jangan ragu untuk menerima kebenaran. Baik, itu jawabannya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan akan berakhir.
Dari Pak Sultoni, Ustadz, apa perbedaan iblis, setan, dan jin? Iblis itu yang pertama berdialog dengan aslinya itu ada banyak perbedaan pendapat ya di kalangan mufassirin juga di kalangan ulama. Karena ayat-ayat yang ada itu tidak pernah memberikan. Jadi kita kan pengennya tuh ya seandainya dulu Allah menjelaskan gitu ya. Ada ayat khusus di iblis dari mana, setan dari mana. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Bahkan ada ulama itu yang mengatakan iblis itu tadinya bagian dari malaikat. Jadi malaikat yang diperintahkan, kan yang diperintahkan sujud kepada Adam itu kan malaikat. Bunyi ayatnya begitu. Ya. Tapi sebagiannya kemudian tidak mau sujud. Nah, sebagian yang tidak mau sujud ini kemudian di ayat berikutnya disebut dengan nama iblis. Maka ada ulama yang mengatakan iblis itu tadinya adalah bagian dari malaikat. Tapi persisnya wallahu alam. Wallahu alam. Karena nanti ada ulama yang membantah yang mengatakan bahwa malaikat nggak mungkin dong ada bagian malaikat jadi iblis, karena masih dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ada khilaf. Intinya aslinya yang dari turun dari langit sana awalnya untuk menggoda manusia, yang menggoda Adam alaihissalam itu adalah iblis. Iblis. Ya. Kemudian kenapa dinamakan iblis? Dari kata labis, yalbas, tadi yang kita bahas di awal. Jadi dia punya skill untuk mengemas setiap keburukan agar selalu terlihat indah. Maka hati-hati dengan keindahan. Yang menjerumuskan itu kan keindahan, kan? Keburukan jarang menjerumuskan. Maka Nabi pernah menasihati, hati-hati dengan khadra ad-diman. Wanita cakep, cantik, tapi tumbuh hidup dalam lingkungan yang rusak. Khadra ad-diman. Kalau memang keburukan itu harus diwaspadai, pasti akan ada hadis, hati-hati dengan wanita jelek, nggak cakep. Ya, tapi nggak ada hadis begitu. Jadi rahimakumullah, yang dohir-dohir, yang indah-indah ini, bukan berarti kita nggak boleh menikmati keindahan lah. Yang itu dari bagian dari keutamaan, bagian dari kebahagiaan yang Allah hadirkan di muka bumi ini untuk manusia. Hanya janganlah terlena dengan keindahan. Ya, itu iblis. Maka iblis kerjanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya setan, rahimahullah. Setan ini dari kata tasyaitanir rajul. Apa itu tasyaitana? Tasyaitana artinya fuqdanul akal, hilang akal. Ya, maka kita kan dalam bahasa Indonesia kita juga akhirnya kita adopsi tradisi budaya bahasa Arab ini, kita sering ngomong kayak orang kesetanan. Orang kesetanan itu bukan orang kemasukan. Enggak. Orang kesetanan itu orang yang sikapnya kehilangan akal, menggambarkan bahwa dia sedang hilang akal. Ya, jadi akal sehatnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang kesetanan. Maka setan ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia, setan. Jadi ada manusia yang kehilangan akal sehingga malah melawan Allah, lupa dia bahwa Allah lah yang menciptakan dirinya. Juga ada jin yang seperti itu. Nah, kemudian jin, bagaimana dengan jin? Kalau jin siapa dong? Jin itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Jadi ada makhluk namanya jin, ada makhluk namanya manusia sengaja diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin, nabinya jin siapa dong? Nabi jin dari kalangan manusia semua, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin yang hidup pada masa Nabi Nuh harus ikut ajaran Nabi Nuh. Jin yang hidup pada masa Nabi Musa harus ikut ajaran Nabi Musa. Jin yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, dia harus ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi perbedaan antara jin dengan manusia itu hanya perbedaan soal kelihatan dengan nggak kelihatan. Jadi bangsa jin bisa ngelihat kita manusia nggak bisa ngelihat bangsa jin. Perbedaannya hanya di situ saja. Secara tugas, amanah yang diberikan Allah sama. Nah, jadi terus kalau setan, apakah setan dari kalangan jin? Ada setan dari kalangan jin. Apakah ada setan dari kalangan manusia? Ada setan dari kalangan manusia. Loh, kalau iblis bagaimana? Lah, iblis yang memang dari awal itu dari sono, dari langit, dari masa Adam alaihissalam, itu makhluk yang memang melawan Allah, tidak mau sujud kepada Adam, dan kemudian kerjanya menggoda manusia. Nah, makanya kemudian ada ulama yang mencoba menyimpulkan begini, walaupun tetap tidak semuanya sepakat ya. Jadi terus iblis ya, tokohnya itu iblis. Yang ini bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan dia, iblis yang ada makhluk tersendiri. Nah, kemudian yang setan-setan ini, mereka yang ngikut iblis ini. Dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Tapi yang jelas iblis itu sendiri juga
beranak pinak, kemudian iblis itu juga terus-menerus ada, terus-menerus menggoda manusia. Saya kira seperti itu jawaban. Oke, mungkin sudah cukup Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement. Fadhol. Walibasu taqwa dzalika khair. Ya, Al-A'raf ayat 26. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Tadi kan iblis yalbas al-batil bil haq, dia mengemas kebatilan dengan yang hak. Maka yang harus kita lakukan walibasu taqwa dzalika khair. Kemasilah diri kita, bungkus diri kita dengan pakaian ketakwaan. Mudah-mudahan rahimakumullah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron Ustaz atas penyampaiannya. Demikian jamaah sekalian, kuliah subuh online kita pagi ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Ali Junifer dan jamaah sekalian. Sampai ketemu di kuliah subuh online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.